Oke guys, kita lanjut. Hujan berhenti sementara tetapi awan gelap masih tampak rendah di cakrawala, berlapis-lapis, membuat seseorang merasa tercekik. Gerbang utara kota He yang terbuka lebar, banyak sekali rakyat jelata mengalir keluar dari kota, menuju ke utara, suara tangisan tak henti-hentinya terdengar, tak seorang pun dapat meramalkan dalam perjalanan ini, di manakah sebenarnya jalan di depan. Xiao Yichai memimpin murid-murid King Yun dan menjaga ketertiban sepanjang jalan, terus meyakinkan rakyat jelata yang dilanda kepanikan, berulang kali memberitahu rakyat jelata di sekitar mereka, bahwa ini hanya sementara, setelah mereka mengalahkan binatang iblis dalam beberapa hari, setelah musibah, semua orang dapat kembali ke rumah masing-masing. Bekerja keras terus-menerus sepanjang hari, sungguh melelahkan dan membuat dehidrasi. Melihat antrian yang mengular bergerak perlahan di depan, Xiao Yichai menggelengkan kepalanya dalam diam. Saat hendak beristirahat sejenak, dia melihat Lin Jingyu dari lembah Longsou berdiri tak jauh. Dia juga tampak kelelahan. Hubungannya dengan Lin Jingyu cukup baik. Dia pun berjalan mendekat dan menepuk bahu Lin Jingyu dengan lembut. Lin Jingyu menoleh ke belakang, menampakkan secercah senyum, membuka mulutnya hendak bicara namun tiba-tiba suaranya serak, "Kakak senior, kamu juga di sini." Xiao Yichai mengakui, kedua tatapan mata bertemu lalu menatap ke arah rakyat jelata di sekitarnya, keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Menatap ke arah jalan kuno yang mengarah ke utara, melihatnya dari jauh, langit pun tampak suram, tidak ada setitik pun cahaya. Zhou Yixian, Xiao Huan dan Pendeta Tao Anjing Liar berada di antara kerumunan. Pendeta Tao Anjing Liar, karena jumlah murid King Yun yang banyak dan juga karena penampilannya yang aneh, menutupi sebagian besar wajahnya dengan topi kain, mengikuti di belakang Zhou Yixian dan Xiao Huan. Zhou Yixian berjalan di antara kerumunan, melirik ke kanan dan kiri, mengerutkan kening, dari waktu ke waktu mendesah. Xiao Huan berbisik, "Kakek, ada apa?" Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Perang ini menyangkut nasib rakyat, tetapi saya khawatir kemungkinan fraksi baik di Bukit King Yun memenangkan perang ini tidak tinggi." Xiao Huan terdiam, kurang lebih tahu alasan di balik perkataan Zhou Yixian. Sejak binatang iblis muncul di dunia fana, hanya dalam waktu singkat, dari perbatasan selatan hingga dataran tengah, menyapu bersih semua rintangan, tak terkalahkan dan memiliki kekuatan tirani, brutal dan kejam, kerusakan yang ditimbulkan sudah melampaui bencana dan malapetaka alam di masa lalu. Dan sekarang, perlawanan terakhir dunia sebagian besar berkumpul di Bukit King Yun, dan sebagian besar harapan rakyat, kemungkinan besar berada di formasi pedang Zhu Xian yang menaklukkan semua sekte King Yun yang legendaris itu. Xiao Huan memaksakan senyum dan berkata, "Bukankah masih ada formasi pedang Zhu Xian? Masih ada harapan." Zhou Yixian mengangkat bahunya, berkata, "Ini, hehe, lupakan saja, lagi pula rakyat jelata seperti kita akan pasrah saja pada takdir." Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah puncak-puncak Bukit King Yun yang menjulang tinggi, tersembunyi di balik awan-awan gelap, yang tampak aneh dan entah mengapa tampak suram, lalu perlahan berkata, "Tapi orang-orang fraksi baik yang saleh ini. Lebih baik jangan menyalakan api di halaman belakang." Xiao Huan sedikit terkejut, lalu berkata, "Ada kebakaran apa di halaman belakang?" Zhou Yixian tertawa aneh, menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, berjalan maju. Xiao Huan melotot padanya, tidak repot-repot bertanya lebih jauh, lagi pula dengan situasi saat ini, siapa yang akan khawatir dengan fraksi baik? Hanya Taois anjing liar yang mengikuti di belakang mereka, gemetar sejenak, sepasang mata yang bersembunyi di balik bayangan di bawah topi kain, berkilauan tanpa henti. Antrean panjang rakyat jelata yang mengular berjalan selama seharian. Lin Jingyu dan murid-murid lainnya setelah bekerja keras sepanjang hari juga, menyaksikan sebagian besar orang telah pergi. Lin Jingyu kemudian menghela napas lega, benar-benar merasa bahwa melakukan hal-hal seperti itu, dibandingkan dengan menghadapi 3 atau 5 setan binatang buas, bahkan lebih melelahkan. Ketika dia hendak beristirahat dengan baik, seorang anak tiba-tiba berjalan melewatinya, terus menatap Lin Jingyu. Lin Jingyu merasa aneh, menatap anak itu dan melihat pakaiannya yang compang-camping, jelas bukan anak dari keluarga kaya tetapi penampilannya anggun, matanya cerah, sangat menggemaskan. Lin Jingyu tersenyum dan berkata lembut,
anak kecil, ada apa? Anak itu ragu sejenak, lalu menyerahkan selembar kertas, dan berkata dengan takut-takut, tadi pamanku menyuruhku untuk memberikan kertas ini kepadamu. Lin Jingyu terkejut, mengambil catatan itu dari anak itu, membukanya dan melihat 4 kata tertulis rapi di atasnya. Kebakaran di halaman belakang rumah. Lin Jingyu mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata kepada anak itu, apa maksudnya ini? Oh iya, di mana orang yang memberimu catatan itu? Anak itu menoleh dan menunjuk ke depan, tiba-tiba terlihat kebingungan di wajahnya, katanya, Yi, pergi, tadi paman yang pakai topi itu, memintaku memberikan ini padamu. Lin Jingyu menatap catatan di tangannya, mengerutkan kening erat, mendongak setelah beberapa saat, yang dia lihat hanyalah lautan manusia, bagaimana dia bisa menemukan orang misterius yang mengenakan topi yang dibicarakan anak itu. Di Bukit King Yun, puncak bambu kecil. Seperti seekor naga bernyanyi, cahaya terang memenuhi rumah, pedang surgawi Tianya dipegang secara horizontal di tangan, wajah Lu Sueki tanpa ekspresi, menatap pedang itu. Pada bilah pedang yang seperti air musim gugur, memantulkan wajahnya yang tak tertandingi, kulitnya seperti salju. Dia menatap tajam ke arah bilah pisau itu, Tianya sepertinya merasakan sesuatu juga, tubuhnya sedikit gemetar, seakan-akan sedang gembira. Apa yang sedang kau pikirkan? Suara Wenmin terdengar dari samping, Lu Sueki diam-diam memperhatikan pedang di tangannya, setelah waktu yang lama berkata, dalam beberapa hari, pada bilah pedang ini, darah siapa yang akan mengalir? Wenmin berjalan perlahan ke sisinya, menepuk bahu Lu Sueki, dan berkata dengan lembut, baiklah, adik perempuanku yang baik, malapetaka yang akan segera terjadi sudah di depan mata kita, guru juga tidak akan mempermasalahkan kejadian ketidakpatuhanmu. Selama kita melakukan yang terbaik dalam perang ini, mungkin surga tidak akan menutup semua jalan. Lu Sueki mengangguk, tetapi karena suatu alasan, kesuraman yang tak tergoyahkan masih melekat di hatinya, dia berkata pelan, iya. Wenmin tersenyum dan berkata, bagus sekali, guru masih menunggu kita untuk pergi ke puncak Tongtian. Ayo berangkat. Lu Sueki mengangguk lagi, menyingkirkan Tianya, mengambil napas dalam-dalam lalu mengikuti di belakang Wenmin, berjalan keluar. Berjalan menyusuri koridor yang berliku, mereka tiba di depan puncak bambu kecil, Master Sui Yue sudah berdiri di sana, beberapa murid perempuan puncak bambu kecil berdiri di sampingnya. Wenmin dan Lu Sueki melangkah maju, Wenmin berbicara lebih dulu, guru, adik perempuan Sueki dan aku sudah tiba. Master Sui Yue menggenggam kedua tangannya di belakang, perlahan berbalik, setelah melirik Wenmin, dia menatap Lu Sueki. Lu Sueki menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap gurunya, hanya berkata dengan lembut, guru, aku di sini. Murid tidak berbakti, membuatmu marah. Master Sui Yue berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak punya waktu untuk marah. Wajah Lu Sueki sedikit memucat, yang lain di samping mereka tidak berani berbicara, Wenmin menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Master Sui Yue, memanggil dengan memohon, guru. Master Sui Yue mendengus, lalu tiba-tiba mendesah, berkata, lupakan saja, kesampingkan semua ini untuk sementara. Perang ini, jika kita mampu bertahan hidup, kita akan bicara saat itu. Semua murid tidak berani untuk mengakui, Master Sui Yue mengibaskan lengan bajunya, berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi, ketua sekte pendeta masih menunggu kita di puncak Tongtian. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih yang menyelimuti sosoknya melesat ke langit. Wenmin menatap Lu Sueki memaksakan senyum, Wenmin berbisik, tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara, dia berbalik dan berkata kepada kelompok itu, ayo pergi juga. Sesaat cahaya terang menyilaukan langit di atas lembah bambu kecil, pancaran cahaya nan indah nan menakjubkan beterbangan ke atas, menuju awan gelap nan tebal, menambah warna, hanya saja di langit yang penuh awan gelap, dalam sekejap mata menelan cahaya warna-warni itu. Di Bukit King Yun, lembah bambu besar. Song Daren membawa kelima adik lelakinya dan berdiri di luar aula keheningan teramati, menanti kedatangan Tian Buyi dan Suru, hanya saja waktu seakan telah lama berlalu, pasangan suami istri Tian Buyi tak kunjung muncul. Murid ke-6, Du Bishu, merasa tidak sabar, berbisik kepada Song Daren, kakak senior,
mengapa guru dan istri guru belum muncul, apa yang mereka lakukan di dalam. Song Daren melotot ke arah Du Bishou, membentaknya, bagaimana aku tahu, jika kau sangat ingin tahu, mengapa kau tidak masuk dan melihatnya. Du Bishou mendapat penolakan, tergagap dan mundur, sambil menggerutu, baiklah aku tahu, kamu tidak bisa mendapatkan istrimu, tidak perlu melampiaskannya padaku. Song Daren memiliki pendengaran yang tajam dan benar-benar mendengarnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak marah, mengulurkan tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Du Bishou, dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? Du Bishou terkejut, dia selalu malu-malu, selain kagum pada gurunya dan istrinya, kakak laki-lakinya yang satu ini, tetapi Song Daren biasanya sangat akomodatif, namun ketika lamaran pernikahannya dengan Wen Min menemui begitu banyak rintangan, itu merupakan pukulan berat baginya dan dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Beberapa saudara junior yang berdiri di samping menahan tawa, melirik Du Bishou. Du Bishou tampak malu, hendak mencari bantuan dari saudara senior yang lain, tanpa diduga ketika ia melihat ke arah mereka, He Dazi, Wu Dai dan yang lainnya masing-masing sedang melihat ke langit atau melihat ke pegunungan yang jauh, ekspresi mereka penuh dengan lamunan, sangat mirip dengan seorang khayal yang tidak ingin peduli dengan urusan manusia. Du Bishou melotot penuh kebencian pada kakak-kakak senior pengkhianat itu, akhirnya hanya bisa tertawa sinis pada Song Daren, berkata, kakak senior, kau tidak perlu terburu-buru, setelah musibah ini, adik juniorku akan segera turun ke bawah dan mengundang mak comblang terbaik untuk membantumu dengan lamaranmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Song Daren yang sudah berubah menjadi ungu, menendang Du Bishou dengan satu kakinya, Putong, menendang Du Bishou keluar jauh, He Dazi dan yang lainnya di samping tertawa diam-diam, masing-masing menggelengkan kepala, hanya Du Bishou yang terlihat tertekan, duduk di tanah. Suara tawa samar-samar terdengar dari luar aula, Tian Bui dan Suru mendengarnya, senyum tipis muncul di wajah serius Suru lalu menghela napas, berkata lembut, Bui, para murid sudah menunggu. Tian Bui mengenakan jubah panjang, wajahnya tegas, berdiri di depan patung Dewa Sun King di aula keheningan teramati, menganggukkan kepalanya dalam diam. Kemudian dia menatap ketiga patung itu dan melangkah maju, mengambil 3 batang dupa dari altar, menyalakannya dari lilin, memegang dupa dengan hikmat dan membungkuk 3 kali untuk memberi penghormatan. Setelah memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa, Tian Bui berdiri diam, Suru juga membungkuk 3 kali, ekspresinya penuh hormat. Ketika mereka hendak berbalik, Tian Bui tiba-tiba teringat sesuatu, menghentikan langkahnya, Suru terkejut, menoleh ke belakang dan berkata, ada apa, Bui? Tian Bui mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berbalik dan melangkah, ia malah menuju ke belakang patung Dewa Sun King. Wajah Suru berubah, ia tampak memahami sesuatu, tetapi melihat ekspresinya, ia tampak sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya tetap mengikuti Tian Bui. Di belakang patung-patung itu, ada juga meja altar lain tetapi jauh lebih kecil, di sampingnya ada tirai kain kuning yang menggantung, menutupi setengahnya. Tian Bui berdiri di depan altar kecil ini, setelah melihatnya sebentar, dia tidak bergerak untuk berdoa, setelah waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya ke tirai kain, mencari sedikit dan dari sisi altar, mengeluarkan sebuah tablet kayu spiritual, di atasnya terukir dengan benar, tablet roh kakak senior Wan Jianyi. Suru menyaksikan dari samping, memperhatikan Tian Bui menggunakan lengan bajunya untuk membersihkan debu dari tablet tersebut dengan lembut, debunya tidak tebal, jelas seseorang telah membersihkannya secara berkala, setelah membersihkannya dengan bersih, Tian Bui dengan hormat meletakkan tablet tersebut di altar, mengambil 3 dupa dan menyalakannya, sekali lagi membungkuk 3 kali kepada tablet tersebut. Wajah Suru tampak acuh tak acuh, dan berkata pelan, Bui, mengapa kau melakukan ini? Jangan bilang saat ini kau masih berharap kakak senior Wan akan melindungi King Yun. Tian Bui berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, kakak senior Wan berasal dari King Yun. Ia memiliki aura yang penuh kesombongan, tetapi ia menempatkan sekte kita sebagai hal yang sangat penting. Jika ia mengetahui kejadian hari ini, rohnya di surga pasti akan memberkati King Yun. Suru terdiam, lama kemudian dia menggelengkan kepalanya pelan, dan mendesah. Tian Bui kembali menatap tablet itu cukup lama lalu berkata perlahan, ayo pergi.
Ketika mereka berdua keluar dari aula keheningan teramati, Song Daren dan murid-murid lainnya telah lama menunggu di luar pintu. Tian Bui melirik Song Daren dan kemudian Du Bishu, menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Dari sudut matanya, dia melihat asrama murid-murid yang sunyi di kejauhan. Di matanya, ada jejak ketidakberdayaan. Mungkin itu adalah malapetaka yang akan segera terjadi, pertempuran besar yang akan segera dimulai. Tian Bui tampak dalam suasana hati yang sangat buruk, tidak banyak bicara, menatap para murid yang telah menunggu lama, pada akhirnya hanya menganggukkan kepalanya, berkata, ayo pergi ke puncak Tongtian. Berbagai cahaya berkelebat, Tian Bui memimpin, suruh mengikutinya dari dekat, murid-murid lembah bambu besar bergegas mengikutinya, cakrawala dengan awan gelap menjulang, beberapa cahaya terang berkelebat lagi lalu menghilang di balik awan. Xiao Yichai, Lin Jingyu dan murid King Yun lainnya sangat kelelahan dan akhirnya pada hari ini, saat cakrawala mulai gelap, jalan kuno yang mengantar seluruh penduduk kota Heyang ke utara, di saat yang sama dari luar kota Heyang, masih ada rakyat jelata yang mengalir masuk, menuju ke utara. Hanya dalam usaha sehari saja, Xiao Yichai, Lin Jingyu dan murid King Yun yang lain tampak kehilangan berat badan, sangat lelah dan ketika masing-masing dari mereka berbicara, suara mereka serak. Berdiri di tembok kota, menatap jauh ke arah barisan rakyat jelata yang perlahan menghilang, Xiao Yichai baru merasa lega, tertawa getir, dan berkata dengan suara serak kepada Lin Jingyu, akhirnya mereka pergi. Lin Jingyu juga menghela napas panjang, ekspresi tegangnya juga sempat mengendur namun alisnya masih berkerut, tidak seperti Xiao Yichai yang benar-benar rileks, dia tampak masih mengkhawatirkan sesuatu. Xiao Yichai adalah seorang yang pintar dan segera menyadari bahwa Lin Jingyu masih terlihat khawatir, dengan sedikit terkejut dia bertanya, kenapa, adik junior Lin, kamu masih merasa ada yang salah? Lin Jingyu terkejut, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kakak senior, kamu salah paham. Kakak junior tidak merasa ada yang salah, hanya saja menghadapi musibah yang akan datang, merasa gelisah. Xiao Yichai menganggukkan kepalanya, menepuk bahunya, dan berkata, aku mengerti, sebenarnya aku juga begitu. Namun, karena kejahatan tidak akan menang atas kebaikan, surga tidak akan menutup semua pintu, kau dan aku berasal dari fraksi baik, demi rakyat jelata, pertempuran yang akan segera terjadi, kita akan melakukan yang terbaik, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lin Jingyu tersenyum dan mengangguk, berkata, kakak senior benar. Xiao Yichai tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Dia meninggalkan Lin Jingyu dan berjalan ke samping, awalnya dia bermaksud untuk melihat-lihat lagi di kota Heyang, untuk memastikan mereka tidak melewatkan satu pun rakyat jelata, jika tidak begitu para iblis binatang datang, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Tanpa diduga, dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika tiba-tiba dia mendengar gumaman Lin Jingyu pelan, mundur, tembak, mundur. Xiao Yichai terkejut, lalu berbalik dan melihat Lin Jingyu mengerutkan kening, ekspresinya tampak bingung, dia berdiri di tempatnya dan bergumam pada dirinya sendiri, mendengarkan dengan saksama, kata-katanya terdengar samar, beberapa kata muncul setelah kata sesudah. Alis Xiao Yichai terangkat, berkata, adik junior Lin, ada apa di belakang gunung? Lin Jingyu terkejut, lalu mendongak, belakang gunung yang mana? Xiao Yichai malah tercengang mendengar perkataannya, lalu berkata, ku dengar kau terus mengatakan sesuatu di belakang gunung, kukira beberapa tahun ini kau sering mengunjungi balai leluhur pendiri puncak Tongtian untuk memberikan persembahan dan membantu menyapu tanah, kukira sesuatu telah terjadi di belakang gunung. Lin Jingyu yang tampak malu pun segera berkata, tidak, aku hanya berbicara sendiri tanpa sadar, aku membuat kakak senior khawatir. Xiao Yichai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika semuanya baik-baik saja, adik junior Lin, pertempuran besar akan segera tiba, sebaiknya kau beristirahat dan menjaga dirimu dalam kondisi yang baik. Lin Jingyu tersenyum dan mengangguk, hendak bicara ketika tiba-tiba dari kejauhan, terdengar teriakan dari seorang murid King Yun, Xiao Yichai dan Lin Jingyu terkejut, hampir bersamaan melompat ke udara, menuju ke arah datangnya teriakan itu. Teriakan itu terdengar dari gerbang selatan kota Heyang, beberapa murid King Yun sedang melakukan putaran terakhir inspeksi,
tetapi sekarang masing-masing dari mereka, seperti menghadapi musuh besar, menghunus senjata mereka, ekspresi mereka menegang. Di tembok kota, seekor binatang buas aneh dengan kepala singa dan tubuh serigala, matanya yang besar bersinar dan tajam, mengeluarkan raungan rendah. Ia menatap para murid King Yun itu, tetapi ia tampaknya tahu bahwa orang-orang itu bukan orang biasa, jadi untuk sesaat tidak membuat gerakan gegabah. Xiao Yichai dan Lin Jingyu mendarat, saat itu murid-murid yang lain juga telah bergegas mendekat. Setelah semua orang memperhatikan dengan seksama, mereka semua menghirup udara dingin dalam-dalam. Xiao Yichai menghela napas panjang, berbisik, itu adalah binatang iblis. Tiba-tiba, seorang murid King Yun di samping Lin Jingyu berteriak, di luar, di luar. Teriakan ketakutan, semua orang mendengarnya dan segera menjadi tegang, hampir pada saat yang sama melihat ke arah yang ditunjuk murid King Yun di suatu tempat di luar kota Heyang. Di bawah awan gelap yang menjulang tinggi, di cakrawala, suara gemuruh guntur terdengar, kilatan petir yang sunyi menembus cakrawala. Bumi bergetar sedikit, guntur yang rendah dan dalam seperti perlahan merembes keluar dari relung 9 alam baka, masuk langsung ke dalam jiwa manusia, bergema tanpa henti. Banyak binatang iblis berkumpul menjadi gelombang hitam mengerikan yang tak berujung, melonjak maju dari kejauhan, seperti guntur yang bergemuruh tetapi suaranya telah melampaui suara guntur di cakrawala, langit dan bumi yang keras, kilat seperti ular berkerumun di sekitar. Udara pembunuh yang kuat meskipun terpisah dalam jarak yang jauh, itu telah menyerang mereka di wajah. Semua murid King Yun tampak pucat, Xiao Yichai menggertakkan giginya, berkata keras, pergilah, cepatlah pergi, segera kembali ke Bukit King Yun. Dengan teriakannya yang kuat, rombongan murid King Yun tidak berani berlama-lama lagi, masing-masing menghunus pedang surgawi dan terbang ke angkasa. Monster berkepala singa bertubuh serigala di dinding itu meraung keras, penampilannya ganas. Lin Jingyu adalah yang terakhir dalam kelompok itu, menoleh ke belakang dari udara, melihat gelombang binatang buas yang tak berujung, bumi tampak seperti lautan binatang buas, tidak ada satupun tanda-tanda manusia. Bencana ini, akhirnya tiba pada saat yang paling kritis. Setelah mendengar Xiao Yichai dan laporan mendesak lainnya, anggota Crystal Hall of Good Faction yang memadati puncak Tongtian Bukit King Yun, terdiam sesaat. Keheningan meliputi aula besar itu, apa yang seharusnya terjadi, pada akhirnya tetap terjadi. Pendeta Daosuan perlahan bangkit berdiri, wajahnya serius, dan berkata perlahan, semuanya, takdir dunia kini telah tiba. Sekarang binatang iblis telah menguasai kota Heyang. Mereka akan segera menyerang King Yun. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi di sini. Semua orang, harap kembali untuk beristirahat dengan baik. Di hari-hari mendatang, kita akan bertarung hidup dan mati dengan binatang iblis. Semua orang saling pandang, sesaat kemudian perlahan berdiri, bisikan-bisikan dan percakapan pelan perlahan memenuhi Crystal Hall, dan dalam kebisingan yang teredam ini pula, kerumunan orang mulai berjalan keluar. Pendeta Daosuan menoleh pada Master Pu Hong dan Yun Yilan yang duduk di sampingnya dan berkata, kalian berdua, silakan beristirahat. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku perlu berdiskusi dengan para pemimpin cabang sekte King Yun yang lain. Master Pu Hong dan Yun Yilan berdiri, membalas salam dan berkata, Yang Mulia, silakan lanjutkan. Pendeta Daosuan membalas salam itu, memanggil Xiao Yichai. Xiao Yichai segera naik dan mengikuti pendeta Daosuan ke ruang dalam. Di suatu tempat, para tetua lainnya telah menunggu di sana. Lin Jingyu memperhatikan mereka pergi dan kemudian berjalan keluar sendirian, berjalan tanpa tujuan ke pagar di luar Crystal Hall, menatap keluar dari pagar, cakrawala gelap gulita bagai tinta, awan gelap pekat, tidak ada sedikit pun sinar matahari. Angin gunung berhembus bagai pisau, bersiul, mengiris wajahnya. Dia berdiri dengan tenang, tetapi dalam benaknya, secara tak terduga teringat pada catatan misterius itu, dan 4 kata yang tidak dapat dijelaskan di atasnya. Kebakaran di halaman belakang, kebakaran di halaman belakang. Kebakaran apa di halaman belakang? Pikiran Lin Jingyu terus berputar, akhirnya, pikirannya perlahan berkumpul ke satu titik, kata-kata Xiao Yichai yang tertegun bergema di telinganya, adik Lin, ada apa dengan bagian belakang gunung? Lin Jingyu mengerutkan kening lagi, meskipun matanya tajam, dia perlahan menggelengkan kepalanya, merasa bingung lagi.
Perenungan itu memakan waktu lama, sampai akhirnya dia tersadar dari lamunannya, dia mendapati bahwa sudah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lin Jingyu mendesah, perlahan menuruni tangga. Sejak kemunculan binatang iblis, Sekte Qingyun meningkatkan pertahanan di sekitar Bukit Qingyun dengan kekuatan penuh, terutama gunung di depan, tidak ada yang tahu kapan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu akan menyerang. Namun, Bukit Qingyun selalu terjal, terutama puncak Tongtian yang bahkan lebih tinggi dan menembus awan, mudah dijaga dan sulit diserang, tetapi bagi para seniman bela diri yang terlatih, itu bukan hambatan besar, tetapi bagi sebagian besar binatang iblis yang tidak bisa terbang, itu adalah pertahanan yang sangat baik. Hanya saja selama ini tempat-tempat yang dilintasi binatang-binatang iblis itu semuanya rata dengan tanah, berbagai rumor pun beredar membawa berita yang mengerikan, tak seorang pun bisa yakin kalau binatang-binatang iblis itu tidak akan muncul dengan cara-cara serangan yang tak terduga, dan lebih jauh lagi, dewa binatang yang legendaris itu sampai sekarang, tak seorang pun mengetahui perinciannya yang pasti, yang makin menambah ketakutan orang-orang. Dibandingkan dengan bagian depan Bukit Qingyun, bagian belakang Bukit Qingyun tampak seperti tebing terjal dan permukaan batu yang terjal, kera dan monyet akan kesulitan untuk menyeberang. Meskipun demikian, Sekte Qingyun masih mengatur sejumlah besar murid untuk berpatroli di langit, untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga. Hanya saja ada satu hal yang aneh, di Gua Bulan Ilusi yang dibatasi Sekte Qingyun dan di daerah sekitar aula leluhur pendiri di tepi daerah terlarang, jumlah murid Qingyun sangat sedikit, hampir seolah-olah Sekte Qingyun sama sekali tidak khawatir tentang kedua tempat ini. Dan saat ini, malam gelap yang redup baru saja berlalu, fajar baru saja menyingsing, puncak Tongtian yang tinggi menjulang ke angkasa, di jalan setapak kecil menuju aula leluhur pendiri dan daerah terlarang Gua Bulan Ilusi, kabut tipis memenuhi udara, mengikuti hembusan angin gunung yang sepoi-sepoi, berdiam di antara pepohonan pinus yang berjejer di sepanjang jalan. Pada saat ini, bahkan kicauan burung pun tak terdengar. Udara lembab mengembun menjadi butiran kristal, mengalir ke bawah dedaunan hijau, menetes pelan. Tidak ada jejak sosok manusia, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di jalan ini, dia adalah Ghostly. Ia tampak acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kekhawatiran karena berada di wilayah musuh, juga tidak ada rasa tegang karena berada di dekat daerah terlarang, ia hanya berjalan perlahan tanpa ekspresi. Jalan ini, pernah dia lalui, 1 dekade lalu. 10 tahun kemudian, seolah-olah pemandangannya tetap sama, tak ada yang berubah. Pohon pinus dan cemara yang selalu hijau, rumput dan pohon yang rimbun, bahkan tanah yang diinjaknya, tampak tetap lembut dan basah seperti saat itu. Hanya saja, dialah yang telah berubah. Angin gunung bertiup melewati dahan-dahan pohon dan meniup pakaiannya, mengacak-acak rambutnya. Xiao Hui yang berjongkok di bahunya tampak masih mengantuk, matanya terkulai, ekornya melingkari lengan Ghostly, namun, mata Ghostly anehnya cerah. Jalan kecil berkelok-kelok ini, mengarah jauh ke dalam pegunungan, kabut tipis menyebar lembut di depannya dan diam-diam menutup di belakangnya. Berjalan dalam kabut ini, dia hanya berjalan maju, tidak pernah melihat ke belakang. Sambil menyusuri jalan setapak itu, ia pun segera tiba di jalan bercabang 3 itu, agak ke kiri masih ada jalan kecil yang dalam dan tenteram, dan ke kanan, di balik hutan, samar-samar terlihat beberapa atap rumah. Itu pasti aula leluhur sang pendiri, pikir Ghostly dalam benaknya. 10 tahun yang lalu, dia bersama Lin Jingyu bertarung melawan musuh kuat sekte jahat, dan disinilah juga, Lu Sueki berhadapan dengannya. Dan sekarang, dia bersama masa-masa itu, teman-teman lama itu, seperti orang asing. Suara-suara samar terdengar dari arah hutan, seakan-akan seseorang telah bangun pagi untuk menyapu. Suara yang merdu, Hantuli berdiri dengan tenang mendengarkan, keluar dari trans, seolah-olah waktu, sebenarnya pada suara-suara samar, gemerisik, ini, beriak pelan bergema, perlahan menghilang. Tiba-tiba seperti terbangun dari mimpi, ia mendadak menoleh ke belakang, suasana hening seketika seolah membeku, bahkan suara gemerisik samar-samar di kejauhan, seakan terhenti, sunyi. Di belakangnya, entah kapan, berdiri seseorang berpakaian hitam, kerudung hitam menutupi wajahnya Tuan Hantu. Pupil mata Ghostly sedikit mengerut, dan berkata dengan suara berat, "Kau juga datang." Tuan Ghost berkata pelan, "Ya,
Hantu Li berkata, "Untuk apa kamu ke sini?" Tuan Ghost menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya di sini untuk membantu Anda." Ghost Li mencibir dan berkata, "Apa katamu?" Tuan Hantu berkata dengan enteng, "Kau tidak perlu ragu, ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Aku datang khusus untuk memberitahumu. Tidak ada jebakan di luar gua bulan ilusi, tetapi di dalamnya, ada formasi berkualitas tinggi, itu adalah roh yang menjaga pedang kuno Zuxian, sumbernya tidak berbeda dengan formasi pedang Zuxian. Jika orang luar ingin memaksa masuk, itu akan mengaktifkan formasi dan pada saat yang sama membuat formasi pedang Zuxian waspada. Maka konsekuensinya hanya kematian. Jika kau yakin bisa mengalahkan pedang kuno Zuxian itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Pupil mata Ghost Li mengecil, dan dalam kabut yang jauh, kabut tipis itu tampak bergetar. Tuan Hantu menatap ke arah Ghost Li dan berkata, "Awalnya sangat sulit bagi orang-orang sekte jahat kami untuk memasuki gua bulan ilusi ini. Tetapi Anda adalah pengecualian. Melihat ke seluruh dunia, selain kepala dan tetua sekte King Yun, hanya Anda yang bisa masuk." Ghost Li terdiam sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Apa maksudmu?" Tuan Hantu berkata, "Formasi ini tentunya akan menggunakan teknik warisan leluhur sekte King Yun, Taiji Xuan King Wei Sang King Realm sebagai kuncinya. Begitu kau memahami mekanismenya dengan baik, kau dapat memasukinya. Setelah memasukinya, ilusi akan berjatuhan seperti hujan. Apakah kau mampu tetap teguh? Itu tergantung pada dirimu sendiri." Ghost Li menatap sosok hitam itu dalam-dalam, terdiam cukup lama, lalu berkata, "Mengapa kau bercerita begitu banyak padaku?" Tuan Hantu tersenyum, sosok hitam dalam kabut itu tampak bergoyang. Bagaikan roh, ia berkata samar, "Kau tak perlu terlalu peduli. Lagi pula aku sudah menyelesaikan perkataanku, percaya atau tidak itu terserah padamu." Gunung di depan Bukit King Yun Puncak Tongtian, seorang murid muda King Yun yang tengah menyapu dedaunan yang berguguran, hendak beristirahat ketika ia melihat sebuah sosok berjalan perlahan dari tangga di kaki gunung dan mengenakan jubah King Yun. Walaupun murid King Yun di sana banyak tetapi orang ini selama 10 tahun terakhir telah melintasi tempat ini berkali-kali. Mereka telah lama mengenalnya. "Kakak Lin," anak muda itu tersenyum lembut dan menghampirinya, berkata, "Kamu datang pagi-pagi sekali. Apakah kamu akan pergi ke balai leluhur pendiri di belakang gunung lagi?" Lin Jingyu tersenyum dan mengangguk, "Ya, tadi malam aku tidak tidur nyenyak sama sekali. Hatiku terus terasa sesak, seolah-olah sesuatu akan terjadi, jadi aku datang lebih awal hari ini." Anak-anak lain yang juga sedang membersihkan area itu juga berkumpul. Salah satu dari mereka bertanya, "Adik Lin, dengar kalau binatang iblis sudah sampai di kota Heyang di kaki gunung, apakah mereka akan menyerang ke sini?" Anak-anak yang lain pun segera ikut menambahkan, "Tetapi mereka masih muda, tidak sekhawatir tokoh-tokoh terkenal itu. Walaupun mereka juga khawatir terhadap binatang buas, tetapi mereka jauh lebih optimis." Dipengaruhi oleh optimisme mereka, suasana hati Lin Jingyu membaik pesat. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, binatang-binatang iblis itu ganas dan ganas, mungkin mereka akan datang menyerang King Yun." "Apa?" Seperti panci yang meledak, anak-anak mulai membuat keributan. Lin Jingyu tersenyum dan menghibur mereka, memberi isyarat kepada mereka untuk tenang lalu berkata, "Tetapi bukankah kita sekarang memiliki para tetua dan senior di Bukit King Yun? Keterampilan mereka kuat dan kultivasinya mendalam. Mereka jelas tidak takut pada binatang iblis." Selain itu, wajah Lin Jingyu menunjukkan sedikit misteri, berkata, "Kita masih memiliki formasi pedang Zuxian yang tak terkalahkan. Apakah kalian lupa?" Anak-anak menjadi gembira, tertawa, berkata, ya, kita punya formasi pedang Zuxian, kita pasti menang." Tepatnya, ketika binatang iblis datang, biarkan mereka semua mati di bawah formasi pedang pendiri kita, balas dendam untuk semua rakyat jelata. Mendengarkan perkataan mereka, Lin Jingyu tersenyum, mengangguk, pada akhirnya, ia memberi mereka beberapa instruksi dan kemudian melanjutkan berjalan ke belakang gunung. Meninggalkan anak-anak yang riang itu, ekspresinya tiba-tiba tampak serius, berjalan tanpa suara. Setelah beberapa lama, ia tiba-tiba mendesah, menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik cepat ke belakang dan meminta bimbingan dari senior. Sambil berbicara, dia mempercepat langkahnya, menuju ke aula leluhur pendiri di belakang puncak Tongtian. Dan sementara ia berjalan dengan kepala tertunduk, lapisan kabut tipis di belakang gunung,
melayang lembut, seperti mimpi yang tidak pernah terbangun dari semalam. Di persimpangan tiga arah, Ghostly dan Tuan Ghost saling menatap cukup lama. Kilatan aneh tampak di mata mereka. Tuan Ghost juga tidak mundur, malah menatap lurus ke arahnya. Setelah beberapa lama, hantu Li tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju jalan kecil yang dalam dan tenteram itu. Tuan hantu di belakangnya, mengawasinya pergi. Namun pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara tua dari jalan menuju aula leluhur pendiri, melayang keluar dari kabut putih, nada lelah yang tak terlukiskan, nada perubahan, suara seorang lelaki tua. Kalian berdua, kemana kalian berencana untuk pergi? Ghostly dan Tuan Ghost terkejut, berbalik dan melihat, kabut terpisah di jalan setapak, sosok bungkuk perlahan berjalan keluar. Dia sedikit membungkuk, seolah-olah tahun-tahun menekan dan mencekiknya, kerutan seperti pisau muncul di wajahnya, seolah-olah mengingat waktu yang terbuang sia-sia. Bahkan sapu di tangannya, saat ini tampaknya sudah bobrok seperti pemiliknya. Begitu saja, lelaki tua itu berjalan pelan-pelan, kira-kira 6 cijauhnya dari hantu Li dan Tuan Hantu, menghadap kedua sosok itu. Lelaki tua yang agak lelah ini, ketika dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya yang terang dan tajam menatap ke depan. Pagi-pagi sekali udaranya dingin, burung-burung yang mengantuk belum terbangun, berdua ingin minum semangkuk teh hangat bersama lelaki tua ini. Pagi hari, angin sejuk bertiup lembut di Bukit King Yun, menyebabkan kabut gunung perlahan berubah, seperti kain kasa tipis yang mengambang di hutan lebat. Persimpangan tiga arah di luar aula leluhur pendiri, Ghostly, Tuan Ghost, dan tetua pembersih berdiri dalam bentuk segitiga, saling berhadapan dalam suasana yang lembut. Kerutan di wajah lelaki tua itu bergerak, dia berbicara perlahan dengan suara serak. Keduanya bukan dari Bukit King Yun, mengapa kamu datang diam-diam ke tempat suci King Yun ini, dan untuk alasan apa? Ghostly terdiam, matanya mengamati lelaki tua itu sejenak. Tuan Ghost berdiri 6 kaki darinya. Dengan kemampuan mereka berdua, mereka tidak perlu takut pada siapapun, tetapi di antara mereka, sangat jelas tidak ada yang mempercayai satu sama lain. Namun pada saat ini, mata Tuan Hantu yang tersembunyi di balik kerudung hitam itu telah menatap tajam ke arah lelaki tua itu, matanya bersinar terang dan tajam, seakan-akan ada perasaan aneh lain yang melintas di benaknya. Orang tua itu seakan merasakan sesuatu, lalu dengan gemetar menoleh ke arah Tuan Hantu dan berkata, "Tuan, Anda telah menatap orang pikun ini. Apakah ada yang ingin Anda katakan?" Tuan Hantu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kau hanyalah seorang lelaki tua yang menjaga balai leluhur pendiri Bukit King Yun. Mengapa kau harus ikut campur?" Pemuda ini, ia menunjuk ke arah hantu Li, berkata, ia telah lama mendengar tentang gua bulan ilusi Bukit King Yun dan ingin masuk dan melihatnya. Apakah lelaki tua ini akan membiarkannya lewat? Ghostly yang berdiri di kejauhan, tiba-tiba mencibir dingin, berkata, "Sebelum datang, kau dan aku sudah sepakat, aku akan memasuki gua bulan ilusi untuk mengalihkan perhatian Sekte King Yun, sementara kau akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke aula leluhur pendiri King Yun, menghancurkan semua prasasti roh leluhur Sekte King Yun dan mempermalukan Sekte King Yun. Mengapa saat kita di sini, kau masih belum masuk?" Tuan Hantu tertahan, menatap ke arah hantu Li. Wajah hantu Li serius, ekspresinya serius dan tegas. Sekalipun dia membantah perkataannya, orang lain tetap akan sulit mempercayainya. Tuan Hantu menatapnya lama, seakan tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Orang tua itu menatap Ghostly dan menatap Tuan Ghost lagi. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, tatapan tajam di matanya perlahan berubah cerah. Dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya tidak peduli apapun, keduanya memiliki niat buruk terhadap King Yun. Hanya tanah suci King Yun itu, aku yang pikun telah menjaganya selama bertahun-tahun. Jika keduanya berniat mendatangkan malapetaka, pertama-tama harus menyerang tubuhku. Dia mengucapkannya dengan acuh tak acuh, menghadap kedua sosok yang misterius dan tidak dikenalnya, perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Di tengah hutan lebat seusai fajar, suara kicauan burung yang merdu dari kejauhan, tiba-tiba berhenti dan lenyap, hanya kabut gunung yang memenuhi gunung masih berarak, menyelimuti mereka. Puluhan tahun dalam hidup, seakan mengalir begitu saja dalam keheningan ini, menjadi kerutan di mata. Tuan Hantu tiba-tiba berkata, "Bagaimana tangan kirimu, masih bagus?" Ghostly dan lelaki tua itu tercengang pada saat yang sama,
Gosli tentu saja tidak mengerti alasan di balik kata-kata Tuan Gos yang tiba-tiba, tetapi lelaki tua itu jelas gemetar. Kedua matanya menatap Tuan Gos, tidak dapat bergerak. Di pagi hari, di tengah kabut, lelaki tua itu menatap untuk waktu yang lama, tiba-tiba menghela napas panjang, ekspresi tertegunnya perlahan menghilang. Tanpa tergesa-gesa berkata, "Ini kamu." Tuan hantu tersenyum dan berkata, "Ini aku." Dia berhenti sejenak. Matanya menatap wajah lelaki tua itu, bahkan suaranya mengandung sedikit emosi, berkata, "Beberapa tahun terakhir ini, mengapa kamu menua begitu cepat? Melihatmu seperti ini, siapa yang masih mengenalimu sebagai Wan Jianyi, seorang anggota sekte King Yun yang dulu terkenal?" Orang tua itu mendengar kata-kata Wan Jianyi, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Seakan-akan tiga kata itu bagaikan pisau tajam, satu demi satu menusuk ke dalam hatinya. Bahkan wajahnya yang tua dan penuh bekas luka, menampakkan keresahan yang jarang terlihat. "Wan Jianyi, hehe, Wan Jianyi," dia menggumamkan nama itu, ekspresi rumit dan sedih tampak di wajahnya. Gosli mengernyit, nama Wan Jianyi ini, dia pernah mendengarnya sebelumnya ketika dia masih menjadi murid sekte King Yun, hanya saja dia tidak pernah menyangka tokoh legendaris yang dianggap telah meninggal selama bertahun-tahun ini masih hidup. Dan yang menyebabkan pertikaian internal di antara para pemimpin cabang King Yun dan Taoist Chang Song yang karena orang itu mengkhianati King Yun, ternyata telah berubah menjadi orang tua yang rendah hati. Angin dingin berhembus, menyapu pakaian ketiga insan itu, di pegunungan berkabut nan surrealis ini, masa lalu seakan bergema di sini juga. Hingga, Wan Jianyi yang dulunya memandang dunia dengan arogan, kini berubah menjadi seorang lelaki tua keriput, perlahan mendongak. Suara pelan terdengar dari tangannya, Gosli dan Tuan Gos menoleh bersamaan, melihat bubuk abu-abu muda mengalir turun, sapu tua di tangan Wan Jianyi, dalam suasana hatinya yang gelisah, hancur menjadi bubuk, berserakan di tanah. Angin gunung bertiup, meniup bubuk-bubuk di tanah sedikit demi sedikit. Wan Jianyi menatap sisa-sisa di tangannya tetapi sekarang menghilang tanpa jejak. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Hantu. Kata demi kata berkata, "Jika bukan karenamu saat itu, aku akan menjadi cacat. Aku berhutang budi padamu dan aku selalu mengingatnya." Tuan Gos berkata dengan ringan, "Kamu dan aku merasa seperti teman lama saat pertama kali bertemu, di tanah liar barat laut dan biksu Puzi itu." Gosli yang berdiri diam di samping tiba-tiba bergetar, matanya berbinar cerah. Tuan Gos dan Wan Jianyi tidak menyadari perubahan ekspresi Gosli, lalu melanjutkan, "Meskipun kami bertiga berasal dari sekte yang berbeda, tetapi setidaknya kami pernah berkenalan sekali. Sekarang Puzi telah meninggal selama bertahun-tahun dan tidak ada kabar tentangmu untuk waktu yang lama. Tanpa diduga kita masih bisa bertemu hari ini. Perjalananku ke King Yun dianggap tidak sia-sia." Kata-katanya yang penuh perasaan, menyampaikan emosinya. Ekspresi tegang di wajah Wan Jianyi, berangsur-angsur mengendur, menghela napas dan berkata, "Ya, aku tidak pernah menyangka. Aku masih bisa bertemu teman lama." Berhenti di situ. Di tengah-tengah perkataannya, suaranya tiba-tiba berubah mendesak, terputus dengan sebuah teriakan. Hantu lilah yang telah berbalik tanpa suara, tidak mau mendengarkan mereka berdua berbicara tentang masa lalu, berjalan pergi sendiri menuju gua bulan ilusi. Wan Jianyi mencibir, dia hanya mengangkat sebelah tangan, telapak tangannya yang layu tiba-tiba tampak membesar dan memanjang seperti 1000 kali lipat, mencengkeram dari belakang bagaikan sebuah cakar raksasa. Gosli menghentikan langkahnya, bahkan tidak menoleh ke belakang, titik di mana pergelangan tangannya bergetar, kilatan di atas kepalanya, gambar melingkar yang tergambar di udara, langsung melonjak dengan cahaya. Itu adalah gambar Taiji, cahaya hijau tua berkilauan. Cakar raksasa Wan Jianyi tertahan oleh cahaya, segera dibelokkan kembali tetapi dalam waktu yang singkat ini, tubuh Wan Jianyi yang layu sudah ada di hadapan Gosli. Ekspresi terkejut sekali lagi muncul di wajahnya, berkata, "Taiji Suan Qingwei, siapa sebenarnya kamu?" Suara Tuan Hantu terdengar dari belakang, berkata, "Dia adalah tokoh penting di sekte Raja Hantu sekte jahat saat ini." Gosli mengerutkan kening namun tetap tidak berbicara. Wan Jianyi menatapnya sekilas, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jadi, kamu adalah Zhang Xiaofan yang diusir dari sekte King Yun 10 tahun lalu dan bergabung dengan sekte jahat?" Wajah Gosli seperti es, dengan dingin berkata,
minggir. Wan Jianyi tidak punya sedikit pun niat untuk mengalah. Namun setelah menilai Gosli, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, adik junior Tian ternyata mampu mendidik murid sepertimu, sungguh hebat. Ekspresi Gosli berubah namun segera mendengus. Wajahnya bahkan menunjukkan sedikit kesombongan, seolah-olah menganggap Wan Jianyi yang terkenal ini sebagai orang biasa. Melangkah dan berjalan, Wan Jianyi menegakkan tubuhnya, menggenggam tangannya di belakang, tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Melihat kedua orang itu semakin mendekat, Wan Jianyi tiba-tiba mengernyit, tubuhnya terangkat tajam dari tanah. Hampir di saat yang bersamaan, tanah di bawahnya berderak, langsung retak, menyambar dengan cahaya hijau tua dingin dari Sol Devouring, melesat keluar dengan tajam. Wan Jianyi di udara, tubuhnya bergoyang, tiba-tiba dengan teriakan keras, mengguncang sekelilingnya, dia benar-benar dengan tangan kosong meraih Sol Devouring yang mengejarnya. Sinister Orb di ujung Sol Devouring segera bersinar merah terang, garis-garis untayan merah gelap semuanya menyala, bercampur dalam cahaya hitam, bahkan tanpa ragu-ragu, menyerbu lurus ke depan. Gas hitam melonjak dan bergulung-gulung, lampu merah menyala gelap, dalam sekejap di sekeliling mereka menjadi gelap, tetapi Wan Jianyi tiba-tiba menyerang. Seolah-olah atmosfer yang keras dan tak wajar itu tidak berpengaruh padanya. Raut wajah Gosli berubah, tingkat kultivasi dan keterampilan ini, dapat dikatakan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Wan Jianyi seolah hendak meraih benda tak menyenangkan ini di tangannya. Namun dalam momen singkat ini, tiba-tiba dalam cahaya hitam kemerahan, pada Sinister Orb, sebuah pola aneh muncul dari dalam, dari kecil menjadi besar, dari gelap menjadi terang, dalam sekejap menonjol dari udara hitam dan cahaya aneh, cahaya keemasan cemerlang, itu adalah mantra Buddha, semburan kekuatan kuat dan murni, di dalamnya ada keanehan tertentu, menyerang balik telapak tangan Wan Jianyi. Wan Jianyi dan Gosli bergerak mundur pada saat yang sama, senjata ajaib pemakan jiwa di udara juga terbang kembali ke tangan Gosli. Wan Jianyi berhenti di udara, wajahnya sedikit pucat, menatap Gosli, mengucapkan kata demi kata, kebijaksanaan Brahman Agung. Gosli tidak berekspresi apa-apa, tetapi dia diam-diam tertegun. Tingkat kultivasi orang di depannya ini benar-benar tak terduga. Selama 10 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu menahan kekuatan jahat pemakan jiwa dengan tangan kosong. Meskipun dia diam-diam terkejut, dia tidak tahu keterkejutan yang dialami Wan Jianyi. Wan Jianyi saat itu sudah merupakan bakat langka yang luar biasa, keterampilannya jauh melampaui murid-murid sekte lainnya, selain pendeta Dao Xuan yang sebanding dengannya, dia memandang yang lain dengan jijik, kemudian meskipun dia mengalami kemalangan satu demi satu, nasibnya bergelombang dan kasar tetapi hari ini menghadapi junior ini, aura kesombongan bawaan dalam dirinya masih seperti sebelumnya. Hanya saja setelah bertukar jurus dengan Gosli, dia benar-benar terkejut. Kekuatan jahat dari Sinister Orb itu aneh dan ganas. Meskipun dia tampak tidak terluka tetapi itu telah memengaruhi pergolakan darah tubuhnya. Dan ketika Gosli memperlihatkan jalan sejati Buddhisme, kebijaksanaan Brahman Agung, menggabungkan Taoisme dan jalan sejati sekte jahat menjadi satu, dengan sempurna, bahkan dia dengan tingkat keterampilannya, sudah kehabisan akal, terpaksa mundur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat terkejut. Angin dingin berhembus melewati tempat kejadian, kabut pun berhembus pelan, nampaknya akan segera menghilang. Wan Jianyi menatap Gosli cukup lama, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, memang benar setiap generasi Jiangsan memiliki bakatnya masing-masing. Tak disangka, di sisa umurku, lelaki tua ini masih bisa bertemu dengan orang sepertimu. Setidaknya, Tuhan tidak mengecewakanku. Gosli mengerutkan kening, tidak begitu mengerti arti kata-katanya. Hanya Tuan Gos yang berdiri di belakang, mendesah pelan sekali, sepertinya merasa seperti teman lama yang pernah dimilikinya. Setelah bertahun-tahun, semangat arogan dan keras kepala itu masih belum berubah. Namun saat dia mendesah, sepasang mata itu berkilauan dengan kilatan aneh, menatap tajam ke arah Wan Jianyi. Gosli berkata dengan dingin, beri jalan. Wan Jianyi menatapnya, pemuda di depannya itu, dingin dan sombong. Ekspresi itu, tiba-tiba tampak begitu familiar. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sedikit sedih tetapi segera digantikan oleh sentimen yang tinggi, tertawa panjang dan berkata, bagus, 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 seperti yang diharapkan dari seorang pemuda,
manusia di dunia seharusnya diabaikan, tetapi jika kamu ingin menyeberang, maka kamu harus bergantung pada kemampuanmu sendiri. Ghostly bersiul panjang, tidak banyak bicara, melompat. Pupil mata Wan Jianyi mengecil, tiba-tiba bergerak mundur, tubuhnya terbang ke tepi hutan lebat, tangan kanannya meraih satu pohon pinus yang bisa dipeluk seseorang, dengan teriakan keras. Pada saat itu lingkungan sekitar bergetar, dalam suara gemuruh, pohon pinus besar itu tumbang, seperti lengan raksasa yang mendatar di udara. Tangan Wan Jianyi menopang pohon raksasa itu, berdiri tegak di udara. Di manakah sosok bungkuk yang dulu menyedihkan itu? Melihatnya, bersemangat dan bersemangat, wajahnya bersemangat, wajahnya terbuka lebar. Itu adalah penampilan yang tak tertandingi saat itu. Kemarilah, teriak Wan Jianyi dengan keras. Bagaikan guntur yang lewat, kau memiliki sinister orb, kemarilah lihat pohon raksasa King Yun milikku. Tubuhnya goyang, saat itu juga pohon itu bergerak, terdengar suara, dalam sekejap berubah sangat cepat, langit adalah seluruh bayangan pohon, menutupi langit dan menutupi bumi yang menyerbu, suara angin yang mendesak, tidak ada lagi suara yang lain. Wajah Ghostly berubah drastis, terbalik di balik bayangan pohon. Pohon raksasa itu bagaikan gelombang raksasa yang bergulung-gulung, dan juga bagaikan air pasang yang tak berujung, gelombang demi gelombang, satu demi satu lebih tinggi dari yang lain, mengejar di bawah langit cerah, kabut pegunungan juga tampak bergetar. Angin bertiup melewati pepohonan, berubah menjadi angin kencang, berevolusi menjadi pusaran air di udara, menelan dunia. Ghostly berada di jantung pusaran air, di sekelilingnya terdapat bayangan pohon yang menari-nari. Angin kencang itu menyayat wajahnya seperti pisau, seolah-olah jika dia tidak hati-hati, dia akan terpotong-potong oleh benda tajam ini. Wan Jianyi tertawa terbahak-bahak tanpa henti, seakan-akan sekali lagi dia kembali ke masa ketika dia menguasai dunia. Ekspresi wajahnya tampak semakin bersemangat, semua perhatiannya tertuju pada Ghostly. Ghostly seperti angin puyuh, tiba-tiba mengatupkan giginya. Bayangan pohon seperti gunung menjulang mendekat. Kali ini dia tidak menghindar, mengangkat tangan kanannya, Soul Spoiler yang berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menakutkan terbang keluar. Di antara ratusan bayangan pohon, dengan suara, dengan tepat memakukan dirinya di pohon. Pada saat itu kekuatan iblis menari, aliran cahaya merah melompat dari sinister orb, berkelok-kelok melewati batang pohon, di mana ia lewat, kulit kayu terbelah dan retak, puing-puing yang pecah beterbangan. Pada saat itu, sepertiga batang pohon telah dilahap habis oleh kekuatan jahat ini, tetapi Wan Jianyi tidak terkejut, sebaliknya dia tertawa, dengan tawa yang panjang, menebas dengan tangan kirinya, batang pohon yang tersapu oleh angin yang tak terlihat, langsung seperti tahu, terpotong, bagian depan batang pohon yang diselimuti oleh cahaya merah, mengeluarkan rangan dan hancur menjadi bubuk, berhamburan ke angin. Namun Wan Jianyi yang berada di depan, menopang sisa-sisa batang pohon, seperti menopang langit, kekuatan dan kekuasaannya tak tertandingi di dunia. Langit yang dipenuhi bayangan pohon segera menghilang. Badai berhenti, angin kencang berhenti, seluruh dunia tampak berhenti bernapas, semua menyaksikan sosok itu terbang di udara. Ia turun dari langit, sambil berteriak keras, batang pohon itu diangkatnya dengan gemuruh ke bawah. Angin kencang itu melengking, menerjang dengan suara yang menusuk, radius 3 zang di tanah, disertai suara benturan, batu dan pasir langsung beterbangan, hanya Ghostly seorang diri dengan pakaiannya berkibar tertiup angin, wajahnya pucat, menatap tajam ke arah pohon raksasa yang turun dari langit. Siulan aneh itu bagaikan guntur yang menggetarkan telinga, dalam sekejap mata tiba, Hantuli menggertakkan giginya erat, tiba-tiba kedua tangannya melambai, bayangan Taiji berputar cepat, tiba-tiba muncul dari atas kepalanya, menghalangi di depan batang pohon yang bergemuruh itu. Dua kekuatan besar itu bertabrakan dengan keras di udara, bahkan daratan dan gunung di sekitarnya juga tampak berguncang, tanah di bawah Ghostly, kakinya sudah terbenam. Bagian depan batang pohon tertekan oleh kekuatan besar jalan Taiji Xuan King, terbelah seluruhnya, serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dalam sekejap berubah menjadi bubuk lagi, berserakan tanpa jejak. Namun batang pohon itu tetap menekan, menusuk inci demi inci pada gambar Taiji yang berkilauan dalam cahaya hijau tua. Wajah Ghostly berubah pucat, cahaya iblis dari Soul Devouring melonjak lebih terang, mantra Buddhis muncul lagi. Di bawah gambar Taiji,
cahaya keemasan bersinar, meletakkan lapisan lain. Angin kencang bersiul, hampir tak seorang pun bisa bernapas. Angin liar mengamuk. Dua lelaki di hutan lebat hijau pegunungan itu bertarung satu sama lain tanpa menyadari apapun. Masing-masing menolak mengalah, kecuali sosok gelap yang berkedip-kedip tak jelas. Wan Jianyi dengan ekspresi penuh semangat, bahkan kerutan dalam yang ada sekarang semuanya telah menghilang, seolah-olah masa mudanya bertahun-tahun yang lalu, semuanya kembali ke tubuhnya saat ini. Periode kegembiraan yang tak pernah berakhir, menertawakan dunia dengan sombong. Ia menjerit panjang ke langit, bagaikan seekor naga yang mengaum, sensasi angin kencang menerpa wajahnya, seluruh tubuhnya seperti terbakar darah. Dia tertawa terbahak-bahak dan melesat turun. Semua keterampilan yang diperolehnya meledak ke batang pohon itu, seluruh masa kultivasinya seperti nyala api, bergemuruh padam. Mantra Buddha langsung bubar, lapisan-lapisan tekanan yang berat bagaikan gunung yang runtuh dan lautan yang terbalik, menekan ke bawah, darah menetes dari bibir Gosli, wajah pucatnya tiba-tiba menjadi merah lagi, menyemburkan seteguk darah merah segar, menyemprot ke arah sang pemakan jiwa. Darah segar menetes, menyatu dengan tenang, nafas sedingin es, bergema jauh di dalam hati. Kedua matanya berubah menjadi merah darah, dalam sekejap, tiba-tiba, angin kencang yang menderu-deru di angkasa berhenti, atmosfer jahat yang mengejutkan para dewa dan mengkhawatirkan para hantu menghilang, sosok yang bagaikan sosok surgawi yang begitu perkasa dan kuat, tiba-tiba mulai goyah, perlahan-lahan kehilangan kekuatan. Bayangan gelap, dengan cepat menyapu di belakang jalan sejati Wan Jianyi dan Gosli yang telah lama terkumpul, tiba-tiba tanpa kekuatan yang mendesak, segera meledak, cahaya hijau tua dan emas, kekuatan iblis merah tua, tiga jalan sejati bergabung menjadi satu kekuatan besar langsung meledak ke langit, menghantam tepat ke dada Wan Jianyi. Pada saat itu, suara tulang patah seperti manik-manik jatuh, terdengar tanpa henti. Wan Jianyi berhenti di tengah udara, tidak terbang keluar. Hanya saja tubuhnya tiba-tiba mengendur, mulai dari dada, seluruh otot tubuhnya tampaknya kehilangan dukungan, mulai menyusut yang tidak dapat dikembalikan lagi. Gosli tertegun, saat berikutnya, dia tanpa sadar menangkap tubuh Wan Jianyi, ketika tubuhnya mendarat di tangannya, tubuh tua itu kembali memberitahunya, ini adalah lelaki tua yang rapuh, ketika tubuhnya terbalik, dia melihat dengan jelas, jejak telapak tangan hitam di belakang tubuh Wan Jianyi. Gosli menggendong jasad Wan Jianyi dan mendarat. Dia dan Wan Jianyi yang terengah-engah berbalik pada saat yang sama. Sosok hitam yang berdiri di tengah kabut yang belum menghilang itu adalah Tuan Gos. Kilatan di mata Gosli bagaikan api iblis, membara dengan ganas. Dia berkata dengan dingin, apa yang telah kau lakukan? Tuan Hantu mengabaikannya dan malah menatap Wan Jianyi. Lelaki tua yang berada di ambang kematian itu juga tengah menatapnya. Hanya saja, ekspresi di matanya terlihat jauh lebih rumit. Kerudung di wajah Tuan Gos berkibar lembut, tidak tahu apakah itu juga karena kegelisahan pikirannya, hanya suaranya yang masih tanpa emosi. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih seperti ini, masih begitu percaya pada teman, tidak sedikit pun waspada? Wan Jianyi membuka mulutnya, tampak seperti ingin berbicara, tetapi ketika mulutnya terbuka, dia memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya berubah pucat pasi, seolah-olah kehidupan juga perlahan menghilang darinya. Kemudian, dia tersenyum lembut, dalam darah dan rasa sakit. Dia tersenyum tipis sekali, menoleh dan menatap Gosli. Tatapan itu, entah mengapa saat itu, justru lembut. Gosli menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba sudut matanya terasa panas. Lelaki tua ini yang beberapa saat lalu, masih berjuang sampai mati, sekarang malah tidak berani menatap langsung ke matanya. Dia diam-diam menurunkan lelaki tua itu, berdiri, dan berkata pelan, jika kau memegang pedang pembunuh naga di tanganmu, aku jelas bukan tandinganmu. Wan Jianyi menatap pemuda ini, kedua tangannya mencengkeram erat, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Kemudian, Gosli berbalik, menatap Tuan Gos. Tuan Gos tidak menghindari tatapannya, bahkan tatapan menghina, jijik, dan jijik yang tidak disembunyikan Gosli. Dia tampak tidak peduli. Gosli menatapnya dalam diam selama beberapa saat, kemudian tanpa berbicara, berbalik dan berjalan menuju jalan setapak pegunungan menuju Gua Bulan Ilusi. Tak lama kemudian sosoknya menghilang. Hanya menyisakan dua orang di tempat kejadian, Tuan Hantu perlahan berjalan ke arah Wan Jianyi.
lelaki tua yang tak berdaya itu tergeletak di tanah, perlahan mengangkat matanya, menatapnya, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Itu adalah seseorang yang datang, berjalan menembus kabut, sepertinya orang itu akan segera tiba. Wajah Tuan Hantu berubah, bayangan hitam bergoyang, dan dalam sekejap menghilang dalam kabut. Sesaat kemudian, sosok Lin Jingyu muncul dari balik kabut, tiba di tempat kejadian perkara dan melihat segalanya dengan jelas. Senyum tipis itu langsung membeku, ekspresi tak percaya terlihat di matanya. Lelaki tua yang sudah 10 tahun terakhir tinggal bersamanya, berlumuran darah dan tergeletak lemah di tanah. Lin Jingyu melesat mendekat, raut wajahnya tampak putus asa. Namun dia sama sekali tidak menyadari, di belakangnya, sebuah bayangan hitam melintas. Senior, apa yang terjadi padamu? Apa yang telah terjadi? Lin Jingyu berlari menghampiri Wan Jianyi, berlutut, kedua tangannya gemetar dan berusaha untuk menopangnya namun di tempat tangannya bersentuhan, semuanya terasa lembut, hawa dingin menjalar ke dalam hatinya. Lin Jingyu, bagaikan di dalam lubang es tanpa dasar, tidak merasakan satupun area di tubuh tetua ini yang tulangnya masih utuh. Siapa dia? Siapa dia? Suara Lin Jingyu tiba-tiba berubah serak, giginya menggigit bibirnya dengan keras, darah mengalir deras, bahkan matanya pecah karena marah dan putus asa. Senior, ia berteriak pelan, tersedak, dan akhirnya menangis. Ia tidak pernah tahu bahwa ia bisa menangis. Sebelum lelaki tua yang lemah ini, keputusasaan yang dialaminya selama 10 tahun, tampaknya kembali menyelimutinya. Wan Jianyi menatap lemah ke arah pemuda itu, menatapnya dengan putus asa dan sedih. Sampai-sampai itu tidak mungkin palsu, mungkin, bagaimanapun juga masih ada seseorang yang tulus padaku, pikir Wan Jianyi dalam hati. Jari-jarinya bergerak dan kemudian, seolah para dewa merasa kasihan padanya, dia mengangkat tangannya dengan gemetar. Lin Jingyu terkejut, lalu meraih tangannya dan berkata dengan cemas, Senior, apa ada yang ingin kau katakan? Siapa yang membuatmu seperti ini? Aku akan membalas dendam untukmu. Siapa dia? Wajah Wan Jianyi berubah semakin pucat, bahkan nafasnya perlahan menjadi rendah, tetapi karena suatu alasan, tatapan matanya berubah lebih tajam, tangannya di telapak Lin Jingyu, jarinya sedikit bergerak. Lin Jingyu terkejut sesaat, lalu menunduk, di tengah telapak tangannya, jari tua yang lemah itu, berlumuran darah, dengan lembut menulis sketsa goresan-goresan, hati-hati. Tiba-tiba, di belakang Lin Jingyu, di hamparan kabut, sebuah bayangan hitam melintas, Tuan Hantu dengan matanya yang bersinar, menatap ke arahnya. Lin Jingyu membelakangi Tuan Hantu dan berkonsentrasi penuh pada jari Wan Jianyi, tidak merasakan apapun. Namun, Wan Jianyi melihat, tatapannya diam-diam bertemu dengan Tuan Hantu di kejauhan, seolah-olah 100 tahun telah berlalu. Perubahan kehidupan yang pernah, Wan Jianyi tiba-tiba tersenyum, senyum darah, menghadap Tuan Hantu, lalu dia menggelengkan kepalanya. Lin Jingyu menunggu cukup lama, tetapi Wan Jianyi tidak melanjutkan. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Kepala Wan Jianyi terkulai ke samping, dia sudah berhenti bernapas. Tubuh Lin Jingyu bergetar, kedua tangannya gemetar, menatap dengan tidak percaya ke wajah yang telah kehilangan nyawanya. Setelah beberapa saat, dia berteriak keras, Senior. Teriakan kesedihan terdengar dari dia yang telah melemparkan dirinya ke arah orang tua itu. Tuan Hantu berdiri diam di belakangnya, menatap wajah tua Wan Jianyi. Setelah sekian lama, dia diam-diam mundur, menghilang dalam kabut. Dari kejauhan, terdengar desahan samar. Serigala melolong dari kaki gunung, terbawa angin, raungan tajam dan ganas terus terdengar tanpa henti. Di puncak Gunung Qingyun, kerumunan kepala dan bahu manusia bergerak, anggota fraksi baik telah berkumpul di puncak-puncak Tongtian, yang berdiri di garis terdepan adalah Pendeta Daxuan, Master Pu Hong dan Yun Yilandel. Wajah mereka serius, mengerutkan kening erat, menatap ke bawah ke arah kaki Gunung Qingyun. Bau samar darah dapat tercium samar-samar di tiup angin, membangkitkan pikiran tentang binatang buas yang kejam dan ganas di bawah gunung. Tidak ada yang tahu, setelah bencana ini, apa akibatnya. Di alun-alun di luar Crystal Hall, kerumunan bergerak tetapi diam, semua orang tampak hikmat. Pada saat hening itu juga,
tiba-tiba terdengar siulan panjang yang menderu ke angkasa dari kejauhan, bagaikan lolongan serigala, bagaikan ratapan hantu, tajam menusuk angkasa, mendesak dari jauh. Mengikuti sumber suara, suara itu tampaknya berasal dari kaki gunung. Tetapi teriakan tajam itu menembus awan, sesaat semua orang menjadi pucat. Teriakan tajam itu berputar dan bergema, berputar beberapa kali di puncak terjal di awan putih, lalu perlahan turun. Tetapi ketika hendak berhenti, tiba-tiba di bawah gunung, 10.000 binatang meraung serempak, banyak raungan ke arah langit, menyatu seperti longsoran salju, langit dan bumi berubah wajah, bergemuruh. Awan-awan bergemuruh berhamburan, puncak gunung yang terjal, gumpalan gas hitam membubung dari kaki gunung, semakin banyak terkumpul, semakin padat, terkumpul di langit di seberang puncak Tongtian, hingga menghalangi sinar matahari. Awan-awan hitam itu perlahan-lahan melayang ke tempat yang bagaikan surga ini. Tidak yakin siapa yang berteriak pertama kali, semua orang menoleh, jauh di dalam awan gelap, dalam tiupan angin kencang, seorang pemuda berpakaian sutra cerah, berdiri tegap dengan kedua tangan terlipat di belakang. Wajahnya tanpa ekspresi, acuh tak acuh memperhatikan orang-orang di gunung ini. Dia melambaikan tangan dengan lembut, tatapannya seakan menembus gunung ini. Di kaki gunung, ribuan binatang meraung, bau darah datang bergelombang, tangisan menyedihkan, akhirnya tiba. Seolah merasakan sesuatu, Gosli berhenti sejenak, mengernyit sekilas, lalu berbalik menghadap ke arah gunung di depan puncak Tongtian. Awan gelap pekat memenuhi cakrawala. Angin menderu kencang, meski jaraknya tidak terlalu jauh, cuaca di sana benar-benar berbeda dengan gunung di belakangnya. Sinar matahari yang hangat, yang jatuh dari langit, menyinari pakaiannya. Gosli perlahan mengalihkan pandangannya, tanpa sadar melihat ke bahunya tetapi Xiao Hui tidak ada di sana. Perjalanan ke gua bulan ilusi ini, dia sengaja tidak membawa Xiao Hui, bahaya yang terlibat sudah jelas, dia sendiri juga tidak percaya diri. Pertarungan dengan lelaki tua misterius tadi. Meskipun Tuan Gos membantu tetapi Gosli merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap lelaki tua itu. Ribuan tahun sejarah Sekte King Yun, itu benar-benar tempat harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Dia mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu kembali melangkah maju. Hamparan tanah di samping jalan kecil itu serupa dengan jalan sebelumnya, hutan lebat di mana-mana, pohon pinus dan konifer yang selalu hijau, vegetasi yang tebal. Hanya saja jalan pegunungan ini berkelok-kelok ke depan, mengarah ke misteri yang tadi ketahui. Jauh di dalam hutan, suara-suara renyah samar kicauan burung masih dapat terdengar samar-samar, seolah-olah pemandangan malapetaka di gunung di depan tidak memberi dampak sedikit pun pada gunung ini. Suasana damai memenuhi tempat itu, bahkan udaranya masih dipenuhi rasa dingin yang menyengat. Gosli awalnya merasa sedikit cemas. Dalam lingkungan yang tenang ini, emosinya dengan cepat menjadi tenang, sampai-sampai ketika dia pertama kali mengangkat kepalanya dan melihat 4 kata, Gua Bulan Ilusi, menghadap salah satu tempat terkenal di dunia, dia malah tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, seolah-olah sedang melihat gua gunung biasa. Dan faktanya, di depannya, itu tampak seperti gua biasa. Tingginya lebih dari setengah orang pada umumnya, pintu masuknya selebar sekitar 7 ci, muncul di lereng bukit yang landai, di sebelahnya ada tanaman merambat hijau dan duri, beberapa terkulai di atas pintu masuk. Ketika angin gunung bertiup, tanaman merambat itu bergoyang lembut, dan di bawah tanaman merambat hijau itu, di atas batu di atas pintu masuk, terukir 4 kata. Gua Bulan Ilusi, selain makna dari keempat kata itu sendiri, seluruh lingkungan sekitar termasuk keempat kata itu, begitu sederhana. Mungkinkah ini merupakan asal mula Sekte King Yun selama 2000 tahun? Buku yang melahirkan banyak sekali talenta dan pahlawan luar biasa, termasuk buku kuno tanpa nama milik King Yunsi dan King Ye Founder. Apakah buku itu hanya tergeletak begitu saja di sini? Dan pedang kuno yang menakjubkan di dunia itu, Gosli terdiam menatap keempat kata itu, kata-kata yang diterpa waktu dan cuaca itu seakan turut menatapnya dalam diam. Dia tidak berbicara, dan tidak menghela napas sedikit pun. Sesaat kemudian, dia melangkah masuk, seakan-akan melangkah ke masa lalu. Tidak sedalam dan sesunyi yang dibayangkannya, yang tampak di hadapannya adalah sebuah ruangan batu sederhana, sekilas saja dan ia dapat melihat dengan jelas semua perabotan di ruangan itu, beberapa batu bertumpuk di sudut,
sudut-sudut dinding yang agak lembab ditumbuhi lumut yang tidak jelas. Satu-satunya perbedaan dengan bagian luar adalah, di sini sangat sunyi, memasuki gua, seolah-olah semuanya tiba-tiba menjadi sunyi, seperti terputus dari bagian luar. Sambil mengalihkan pandangan dari sekitarnya, mata Ghostly tertuju pada dinding batu yang menghadap pintu masuk gua. Di dinding batu datar itu, terdapat lempengan batu diagram Taiji, satu-satunya objek yang dapat dikaitkan dengan sekte King Yun di gua ini. Ghostly menarik napas dalam-dalam, lalu naik, dan berhenti di depan diagram Taiji. Ada banyak tanda pada diagram itu, sebagian besar tempat memiliki tanda-tanda kerusakan, yang tampaknya sudah terjadi sejak lama. Ghostly diam-diam menatap benda ini, kata-kata Tuan Ghost perlahan bergema di benaknya. Saat berikutnya, dia dengan lembut meletakkan tangannya di diagram Taiji, cahaya hijau tua samar, terpancar dari telapak tangannya. Ghostly tanpa ekspresi menatap cahaya dari tangannya, merasakan energi Taiji Xuan King Wei yang familiar mengalir di meridian tubuhnya, energi yang dulunya milik gunung ini. Bagaikan terbangun dari tidur, suasana damai di dalam ruangan itu tiba-tiba pecah oleh sebuah suara samar, seakan-akan seluruh penghuni gua itu mendesah pelan. Ada sesuatu yang mulai berputar, kemudian diagram Taiji pun ikut menyala dengan cahaya hijau tua. Di saat yang bersamaan, diagram itu pun mulai berputar. Dari kiri ke kanan tepat satu putaran, dinding batu dengan suara, semuanya berhenti. Ghostly menarik kembali tangannya dan menunggu dengan tenang. Keheningan itu lenyap seketika. Suara gemuruh dalam terdengar dari dalam gua. Di sisi kanan diagram, dinding batu utuh yang sempurna itu retak-retak membentuk cincin lalu perlahan berputar ke samping, terbuka, menampakkan pintu masuk rahasia. Namun pintu masuk ini memiliki benda seperti kabut putih keabu-abuan yang mengambang di dalamnya. Benda itu tampak seperti kabut dan juga tampak seperti riak-riak air, berputar tanpa henti. Di dalamnya benda itu tampak kabur dan tidak nyata. Ghostly menatap kabut air itu, Tuan Ghost tidak berbohong padanya. Namun, dalam kabut air misterius ini, siapa yang tahu apa isinya? Dia tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa berpikir, melangkah maju. Kabut air menyelimuti dirinya, sosoknya segera menghilang dan kedua dinding batu itu diam-diam berputar kembali kali ini, tertutup dengan lembut, tidak menampakkan satu tanda pun. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dalam kabut, dalam cakrawala yang dalam, kilatan petir menyambar dengan dahsyat di tengah malam yang gelap gulita, berubah menjadi pedang cahaya raksasa dari kahyangan, begitu menyilaukan mata, tiada seorang pun yang dapat melihatnya secara langsung, menghujam dalam dan tepat ke jantung. Lalu, dari langit yang gelap gulita, muncullah bulan aneh yang berkilauan dengan cahaya keperakan yang tak biasa, tergantung tinggi di cakrawala. Pada saat itu, pikirannya kosong, segalanya terlupakan, hanya mata yang masih menatap ke depan, di balik cahaya putih itu. Terdengar suara kepahitan yang dalam dan terpendam, ada yang menangis pelan tapi kemudian terdengar suara tawa yang familiar, tangisan yang kekanak-kanakan dan akhirnya mulai menangis. Entah kenapa, dia menahan napas. Ketegangan yang tidak dapat dijelaskan, jantungnya berdebar, angin seakan berhembus melewati telinganya tetapi dia tidak dapat merasakan kehadirannya sendiri, seperti sepasang mata yang mencari sesuatu, akhirnya melihat. Desa kecil mungil itu, dan kuil beratap jerami bobrok di belakang desa. Sudah terkirim, suara seorang pria bertanya dengan cemas. Sudah lahir, ibu dan anak selamat, bayinya laki-laki. Suara bidan terdengar gembira, dan dia berkata dengan lantang, selamat. Lelaki jujur itu tertawa ramah, perasaan tulusnya sedikit lega dan gembira. Saat berikutnya, ia melihat bayi laki-laki yang menangis, bayi yang masih berada di pelukan kedua orang tuanya. Siapa nama yang akan kita berikan kepadanya? Ayah dari anak ini. Sang ibu terdengar lemah namun masih memiliki senyum bahagia di wajahnya. Ayahnya berpikir sejenak, lalu berkata, kita ini buta huruf. Menurutku, orang yang paling terpelajar di desa ini adalah guru sekolah, Tuan Lin. Di sebelah timur desa, setiap kali ada anak di desa ini, bukankah dia yang memberi nama anak tersebut? Kenapa kita tidak meminta dia untuk memberi nama? Ibunya mengangguk dan ayahnya keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali masuk, dengan senyum di wajahnya, memegang sebuah catatan, dan berkata, Tuan Lin berkata, orang-orang seperti kita,
yang terpenting adalah aman dan tidak melupakan tempat kita, dan menjalani hidup dengan baik. Jadi dia memberikan 3 karakter, yang ditulis di sini. Sang ibu berkata dengan gembira, "Wah, orang terpelajar itu lain lagi, nama apa yang diberikannya kepada anak kita?" Sang ayah dengan tangan kasarnya membawa catatan itu kepada sang ibu dan memeluk erat sang ibu dan bayi yang tertidur lelap itu dengan lengannya, merendahkan suaranya, seolah-olah ia memiliki rasa hormat dan kelembutan yang amat dalam terhadap 3 kata itu, dan berkata dengan pelan, "Zhang Xiao Fan." Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari angkasa, langit benar-benar turun hujan, seluruh badan mendadak menggigil, nafas pun terengah-engah. Hujan di luar rumah, langit bagaikan tinta, pegunungan Qingyun di kejauhan tampak buas, dalam ratapan angin dan tangisan hujan, ayah dan ibu berpelukan, wajah mereka yang tenang tersenyum, menatap bayi dalam pelukan mereka. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya namun dia tidak dapat mengeluarkan suara, ribuan dan ribuan kata berputar cepat di dalam pikirannya dan pada akhirnya hanya membentuk 2 kata. Ayah, ibu. Hujan yang mengguyur langit, seakan-akan jatuh ke wajahnya, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Bulan ilusi berkilauan dengan cahaya redup di cakrawala. Sebuah batu terlempar dari langit, batu itu seakan menembus tubuhnya dan mendarat di belakang, langit tanpa disadari berubah cerah, sekumpulan anak-anak berlarian di seputar desa, bermain dan tertawa terbahak-bahak. Anak laki-laki yang berpenampilan biasa itu berlari dengan sekuat tenaga di depan, sementara beberapa anak laki-laki yang berpenampilan lebih besar memimpin sekelompok anak-anak mengejarnya dan berteriak keras, "Zhang Xiaofan, berhentilah jika kamu punya nyali." Anak yang di depan dengan suara, menjawab sambil berlari, "Kamu pikir aku ini orang bodoh?" Dan malah berlari lebih kencang lagi. Sambil mengejar sepanjang jalan, anak-anak itu segera mendekati kuil beratap jerami yang bobrok di sebelah timur desa. Dilihat dari luar, kuil itu sudah hancur, tidak tahu sudah berapa abad cuaca menahannya. Zhang Xiaofan adalah orang pertama yang berlari masuk, anak-anak lainnya segera mengikutinya, di kuil kecil yang bobrok itu, suara anak-anak terdengar. Dia menatap, pikirannya tiba-tiba kosong, perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan, sulur-sulurnya meliuk keluar terkubur dalam di hatinya, memenuhi pikirannya. Selangkah demi selangkah lagi, dia perlahan mendekati kuil beratap jerami itu, mendekati mimpi buruk yang tampaknya telah lama menghilang. Seorang anak laki-laki yang lebih besar, lebih muda, dan berwajah halus sedang menunggangi tubuh Zhang Xiaofan, wajahnya menampakkan kesombongan, dia tersenyum dan berkata, "Ketahuan, kali ini kamu tidak akan berkata apa-apa kan?" Zhang Xiaofan memutar matanya dan berkata, "Tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan, kamu melakukan serangan diam-diam padaku, bagaimana itu bisa masuk hitungan?" Anak lelaki itu terkejut dan berkata dengan bingung, "Kapan aku pernah menyerangmu secara diam-diam?" Zhang Xiaofan berkata, "Lin Jingyu, hebat sekali. Beranikah kau mengatakan bahwa bukan kau yang memasang papan pintu ini di sini?" Anak laki-laki yang dipanggil Lin Jingyu itu berkata dengan lantang, "Tidak ada hal seperti itu." Zhang Xiaofan mengatupkan bibirnya, memiringkan kepalanya, ekspresi yang penuh tekad untuk tidak menyerah, tidak tunduk. Lin Jingyu marah, dengan satu tangan mencengkeram lehernya, dengan marah berkata, "Kita sepakat bahwa jika tertangkap, kita harus mengaku kalah, apakah kau akan menyerah?" Zhang Xiaofan mengabaikannya. Lin Jingyu dengan wajah merah, meningkatkan kekuatan di tangannya, berkata dengan keras, "Menyerah atau tidak?" Tenggorokan Zhang Xiaofan tercekat olehnya, nafasnya berangsur-angsur menjadi sulit, perlahan wajahnya juga mulai memerah tetapi bahkan di usianya yang belum dewasa, dia sangat keras kepala, tidak mau bersuara. Lin Jingyu menjadi semakin marah, meningkatkan kekuatannya, terus mengulangi, "Tunduk atau tidak, tunduk atau tidak, tunduk atau tidak. Tunduk atau tidak, tunduk atau tidak." Suara itu tiba-tiba bagai longsor, bergema dalam kepalanya, tahun-tahun sakit hati, dalam teriakan yang tiada henti, menyemburkan hatinya. Lalu, seperti yang pernah diantisipasinya, dan juga seperti dia tidak siap, tangan yang diam-diam terentang pada waktunya, layu dan penuh kerutan, begitu akrab, begitu intim tetapi tidak begitu lama yang lalu, begitu mengejutkan, dengan kebencian yang tak terbatas. Biksu tua itu tersenyum, masih ramah dan baik hati, berdiri di depannya.
Saat berikutnya, dunianya benar-benar kosong, sisanya, desa, anak-anak, perselisihan, semuanya tiba-tiba menghilang, hanya biksu tua yang penuh kasih sayang dan lembut itu, tersenyum padanya, seperti lukisan yang tidak pernah pudar dalam waktu yang lama. Seluruh tubuhnya bergetar, kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan dari dalam hatinya membuncah ke dalam hatinya, ia tidak dapat mengendalikan diri dan meraung panjang ke langit. Langit, kapan menjadi gelap lagi? Ada angin dan hujan, turun dengan tenang. Terima kasih telah mendengarkan, kita lanjut di episode selanjutnya.